Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, inayah, karunia-Nya, nikmatnya kepada kita sebagai hamba Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat Islam. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat ihsan. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat iman. Alhamdulillah, ya Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjungan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya, kajian motivasi hidup dan kajian kehidupan ini, kita telah membahas, kita belajar bersama, kita telah menelaah di dalam kitab Tuhratun Nasihin bahwa sebagian ahli marifat, sebagian ahli makrifat itu membagi pendolim-pendolim itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pendoliman yang masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pendoliman yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pendoliman yang akan dihadiri di hari kelak nanti. Yang ketiga ini hubungannya hablum minan nas, hubungannya dengan hak Adam. Di episode penelaan yang sekarang adalah kita ceritakan bahwa di dalam kitab Tuhratun Nasihin diceritakan bahwa ayat seperti yang di dalam Al-Quran mempunyai 2 putra, Mbak Ad, Sayyidah Ad. Ya, di dalam zaman Rasulullah ada namanya Mbak Ad. Yang ada diceritakan dalam Al-Quran, Mbak Ad adalah mempunyai 2 putra, yaitu putra Sadat dan putra Syadid. Mereka telah menjadi raja dengan cerdas, dengan cara memaksa. Artinya Mbak Ad itu punya putra yang namanya Sadat dan Syadid, tapi keduanya ini menjadi raja dengan cara memaksa. Setelah Syadid meninggal dunia, maka Sadat menjadi penguasa tunggal. Ya, jadi penguasa tunggal. Ini cerita dalam kitab Tuhratun Nasihin bahwa Mbak Ad itu mempunyai 2 putra yang namanya Sadat dan Syadid. 2 putra ini adalah seorang raja. Menjadi rajanya 2 putra ini adalah cara memaksa. Suatu ketika Syadid meninggal, terjadilah suatu Sadat itu menjadi raja tunggal, di mana maka Sadat menjadi penguasa tunggal. Ia banyak membaca kitab-kitab sehingga pada sewaktu Raja Sadat itu sering membaca kitab, sering membaca buku dan sebagainya. Pada suatu hari ia membaca di mana dalam kitab itu disebutkan terdengar kata-kata surga. Terdengar kata-kata surga di dalam sebuah kitab, serta ia berkata, aku akan membuat surga di dunia. Kata Raja Sadat, raja yang memaksa dirinya menjadi raja. Raja yang memaksa, antara raja memaksa menjadi raja dan antara orang yang dipaksa menjadi raja itu berbeda. Kalau Sadat ini adalah orang yang memaksakan diri menjadi raja. Suatu ketika dia membaca kitab, terdengarlah dalam babnya itu surga. Maka Sadat ini ingin sekali membuat surga di dunia ini. Maka Sadat ini adalah mengutus, karena dia berkuasa menjadi raja yang memaksakan diri tadi. Ia adalah mengutus semua
bala tentaranya memutus semua kaumnya, memutus semua pengurus-pengurus kerajaannya atau siapa untuk membuat surga di dunia ini. 1000 orang, ya. Jadi dikerahkan orang-orang itu, ya. Kalau di dalam kitab Durratun Nasikin dikatakan, maka ia memerintahkan para penguasa untuk mengangkat emas perak dari bumi timur dan barat, serta dikerahkan pada para arsitektur sejumlah 300. Dan tiap-tiap arsitektur membawai 1000 orang pekerja. Jadi Mbah Sadat itu membaca kitab, mendengar kata-kata surga, maka ia memerintahkan ingin membuat surga di dalam dunia ini, surga imitasi. Maka dia mengutus 300 arsitektur. Setiap satu arsitek adalah 1000 orang pekerja. Mengutus kaumnya, umatnya untuk mencari emas perak dari ujung barat sampai timur. Setelah mereka berkeliling selama 10 tahun, mereka mendapatkan bumi, pepohonan, lalu mereka membuat bangunan tanah tersebut membentuk farsa demi farsa, bagian demi bagian. Satu bangunan batanya dari emas, suatu bangunannya batanya dari emas dan perak. Setelah bangunan dianggap surga itu selesai, maka membuat sungai-sungai. Bangunannya dari emas perak, maka yang membuat sungai-sungai, ada pepohonan-pepohonan. Mereka membangun sebuah gedung, di dalamnya ada yakut merah dan permata putih. Mereka gantungkan permata-permata itu di atas ranting-ranting. Mereka taburkan berbagai intan ke dalam sungai itu, serta mereka tidak lupa menumpahkan misik dan minyak ambar ke dalam sungai dan pepohonan. Oh, semua arsitek-arsitek itu membuat bangunan-bangunan surga. Disuruh Raja Sadat yang memasakkan diri menjadi raja. Dibuatlah tempat, di suatu tempat dibuatlah tempat adalah seperti surga. Ada intan yang ditaburkan ke sungai, ada pohon yang di ranting-rantingnya emas, ada yakut merah dan intan putih, semuanya laksana surga beneran. Setelah surga selesai, setelah surga imitasi selesai yang disuruhkan oleh Raja Sadat yang memasakkan diri menjadi raja, datanglah Raja Sadat meninjau bangunan itu bersama besar-besar kerajaannya. Mereka telah merampas dan mencuri emas dan perak, permata tersebut di tangan rakyat. Bahkan 2 dirham yang dilahir anak yatim direbutnya dengan cara paksa. Raja Sadat memaksakan diri menjadi raja, memaksakan, bukan dipaksa orang lain lah ini, memaksakan diri menjadi raja, memaksakan diri menjadi raja. Ketika membaca kitab ingin membuat surga, di dalam pembuatan surga itu, di surga imitasi itu, Raja Sadat menyuruh orang-orangnya, orang-orang tersebut telah merampas harta 2 dirham dari milik yatim, dari milik si yatim itu, ya, 2 dirham yang dilahir anak yatim direbutnya oleh para kroni-kroninya Raja Sadat, raja yang lalim. Yatim itu mengangkat wajahnya sambil memanjatkan doa, ya Tuhanku, Engkau mengerti apa yang telah diperbuat oleh raja yang lalim ini terhadap hamba-hambamu. Wahai, karena itu tolonglah kami, wahai penolong orang-orang yang minta tolong. Malaikat-malaikat yang ada di langit ikut mengamini doa si yatim itu. Ikut mengamini doa si yatim. Artinya apa? Doanya anak yatim itu diijabai, tidak ada dinding penghalang sama sekali. Akhirnya apa? Ketika si yatim itu berdoa, wahai zat yang menolong, Engkau telah mengetahui apa dilakukan Raja Lalim tersebut, telah merampas dari masa. Akhirnya apa? Malaikat-malaikat yang ada di langit ikut mengalami doa si yatim dikabulkan. Maka Jibril alaihissalam yang dengan sekali jeritan binasalah semua penghuni-penghuni kerajaan sebelum mereka sempat memasuki
surga imitasi tersebut. Artinya apa? Di dalam pembuatan Raja Lalim itu, Raja Sa'ad, Raja Lalim itu ada dua dirham yang ada di lain seorang yatim yang direbut oleh kroni-kroninya Raja Lalim. Akhirnya si yatim berdoa, ya Allah, engkau telah tahu dan sebagainya. Akhirnya malaikat mengetahui dan mengamini doa si yatim tersebut. Setelah diambil menjeritlah malaikat Jibril alaihissalam, hancurlah surga imitasi tersebut. Maka kemarin ada beberapa hal bahwa 3 doa yang tidak dihalangi oleh dinding penghalang sama sekali. Doanya orang tua terhadap anaknya, doanya anak yatim, doanya orang yang terzalimi, dan doanya musafir. Ya, ada 3. Doanya orang tua ke anaknya, doanya orang yang terzalimi atau yatim, doanya musafir. Itu doa-doa yang tidak dihalangi oleh penghalang, doa yang pasti diijabai oleh Allah. Wahai saudaraku yang mulia, camkanlah kita dengan cerita-cerita di atas, dengan kisah-kisah di atas. Kita disuruh berhati-hati terhadap penguasa ketika mengunjungi penguasa, karena kunjungan kepada mereka tanpa alasan dan hajat adalah suatu dosa dan maksiat, karena hal yang merupakan sikap merendahkan diri di depan manusia, sedangkan Allah SWT telah memerintahkan kita agar berpaling dari mereka dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Yang artinya, dan berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia. Menguji mereka berarti memperbanyak pengikutnya dan membantu mereka dalam kezaliman. Jika kunjungan pada penguasa dengan maksud mencari kekayaan darinya, maka janganlah. Maka perjalanan itu adalah menuju keharaman. Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Mau tawaddu'a li ghainihi li hinahu daba sulusa dinihi. Barang siapa bersikap merendahkan dirinya di depan orang kaya, maka karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Barang siapa bersikap merendahkan dirinya di depan orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberi iman, kekuatan iman, kekuatan ihsan dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kita. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.